Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Asri. Hari ini Bu Asri mau bercerita tentang Nabi Idris. Yuk kita belajar bersama-sama dan meneladani kisah Nabi Idris. Ya. Nama asli Nabi Idris adalah Henokh. Orang-orang memberi nama Idris karena Nabi Idris orang yang tekun belajar, giat belajar, semangat belajarnya tinggi. Karena itu Allah mengkaruniai kepandaian kepada Nabi Idris berupa kepandaian berkuda, kemudian kepandaian tentang ilmu alam. Nabi Idris juga memiliki kepandaian berhitung dan menulis. Nabi Idris merupakan orang pertama yang menulis menggunakan pena dari batu kerikil. Nabi Idris juga orang pertama yang menggunakan pakaian berjahit dan orang pertama yang menjahit pakaian. Kemudian Nabi Idris juga dianugerahi Allah kemampuan arsitektur atau membuat bangunan. Banyak bangunan yang dibuat Nabi Idris yang ditiru atau bahkan orang-orang meminta bantuan Nabi Idris untuk membuatkan rumah. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Walaupun dalam menyebarkan agama Allah, Nabi Idris mendapatkan rintangan, mendapatkan cacian dari orang di sekitarnya, tapi Nabi Idris tidak pernah putus asa. Nabi Idris terus berjuang untuk memberitahu orang-orang, mengajarkan orang-orang tentang agama Islam atau agama Allah. Kesabaran Nabi Idris inilah yang membuat Nabi Idris senantiasa berada dalam lindungan Allah. Meskipun Nabi Idris sabar, tetapi Nabi Idris juga tegas, teman-teman. Nabi Idris memiliki keberanian yang hebat dan tidak takut akan kematian. Sehingga Nabi Idris memiliki gelar Asadul Asyad atau singa dari segala singa. Nabi Idris juga orang yang sangat soleh, sangat bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah, rajin berpuasa dan tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Karena kesolehannya Nabi Idris membuat malaikat Israel ingin bertemu dengan Nabi Idris. Teman-teman tahu siapa malaikat Israel? Iya, malaikat Israel ialah malaikat pencabut nyawa atau malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Nah, teman-teman, Bu Asri akan bercerita tentang kisah Nabi Idris dan malaikat Israel. Bu Asri akan menggunakan tulisan ini sebagai penanda untuk malaikat Israel dan tulisan ini sebagai penanda Nabi Idris. Nabi Idris adalah orang yang sangat soleh dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena kesolehannya membuat malaikat Israel ingin menemui Nabi Idris. Pada suatu hari menjelang berbuka puasa, malaikat Israel yang menyamar menjadi seorang lelaki gagah mendatangi rumah Nabi Idris. Nah, dengan membawa buah-buahan segar dari surga, Nabi Idris mempersilahkan malaikat Israel masuk dan mengajaknya untuk makan bersama. Tapi malaikat Israel menolaknya. Kemudian setelah makan, Nabi Idris mengajak Israel untuk berjalan-jalan di sekeliling rumahnya. Di sana Israel melihat kebun. Kemudian
Israel pun meminta buah-buahan yang ada di kebun tersebut. Tetapi Nabi Idris tidak mengizinkannya. Nabi Idris berkata, "Kenapa Anda ingin memakan buah-buahan yang belum tentu halal itu? Sedangkan ketika saya tawari buah-buahan halal yang kemarin, Anda menolaknya," kata Nabi Idris. Israel menjawab, "Sesungguhnya aku hanya ingin mengujimu saja," katanya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan selama 4 hari. Nabi Idris menemukan keanehan dalam tamunya tersebut. Lalu Nabi Idris bertanya siapa sebenarnya tamu tersebut. "Bolehkah saya tahu siapakah Anda sebenarnya?" Kemudian Israel berkata, "Aku adalah Israel." Nabi Idris pun kaget dan kembali bertanya, "Apakah engkau akan mencabut nyawaku?" "Tidak, aku hanya ingin menemuimu karena aku kagum dengan kesolehanmu," kata Israel. "Bukankah selama 4 hari ini engkau bersamaku? Lalu bagaimana engkau menjalankan tugasmu untuk mencabut nyawa manusia yang sudah tiba waktunya?" Kemudian Israel berkata, "Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kekuasaan padaku untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia seperti halnya dalam tempayan. Lalu jika sudah tiba waktunya, aku cabut nyawa itu dengan sangat mudah. Meskipun selama ini aku bersamamu, aku tetap menjalankan tugasku tanpa sepengetahuanmu." Nabi Idris kemudian meminta Israel untuk mencabut nyawanya. Ia ingin merasakan sakitnya saat sakaratul maut, namun setelah itu ia minta dihidupkan kembali. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris pelan-pelan. Roh Nabi Idris lalu diangkat ke langit. Di langit, Nabi Idris ingin melihat neraka dan surga. Dengan diantar malaikat, Nabi Idris pun bisa merasakan sakitnya siksa di neraka dan nikmatnya surga. Pemandangan di surga sangat sulit dilupakan. Oleh karena itu, Nabi Idris pun menggunakan waktunya untuk bisa menikmati semua yang ada di surga. Nabi Idris meletakkan sendal yang dipakainya di bawah sebatang pohon di surga. Beberapa waktu kemudian, Israel mengingatkan Nabi Idris bahwa waktu yang dimilikinya sudah habis. Nabi Idris harus meninggalkan surga. Dengan berat hati, Nabi Idris melangkahkan kakinya menuju pintu keluar dari surga. Tiba-tiba Nabi Idris berkata, "Wahai Israel, aku lupa dengan sandalku yang tertinggal di dalam. Bolehkah aku mengambilnya? Sedangkan engkau menunggu di sini hingga aku kembali." "Silahkan, aku tunggu di pintu surga ini," kata malaikat Israel. Akan tetapi setelah beberapa lama ditunggu, Nabi Idris belum muncul juga. Akhirnya Israel memutuskan untuk menyusul Nabi Idris ke dalam surga. Israel merasa heran. Ternyata Nabi Idris sedang bersantai di dalam surga, menikmati keadaan di surga. Kemudian Israel bertanya, "Wahai Idris, mengapa engkau masih di sini? Bukankah engkau sudah menemukan sandalmu?" "Aku sudah menunggumu dari tadi," kata Israel. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai Israel,
Aku memang sengaja meninggalkan sandalku di sini karena aku tidak ingin keluar dari tempat ini. Bukankah setiap makhluk akan mati? Dan setelah mati, dihidupkan kembali. Aku telah merasakannya. Aku juga telah melihat pedihnya siksa neraka. Allah telah menyatakan bahwa barang siapa yang masuk surga, ia kekal di dalamnya. Sekarang aku ada di dalam surga. Bagaimana mungkin aku akan keluar lagi? Malaikat Israel bingung dengan perkataan Nabi Idris. Ia tidak bisa memaksa Nabi Idris untuk keluar dari surga. Oleh karena itu, ia pun kemudian datang kepada Allah dan mengadukan kejadian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian menegaskan bahwa Nabi Idris boleh tinggal di surga karena Nabi Idris memang salah seorang penduduk surga. Nah, teman-teman, dari cerita Nabi Idris tadi, pelajaran apa saja yang bisa kita dapatkan? Yuk, kita simak sama-sama. Yang pertama, Nabi Idris adalah orang yang soleh, selalu menegakkan kebenaran agama Allah, tidak pernah lalai dalam beribadah kepada Allah, sehingga Nabi Idris memperoleh derajat yang tinggi. Patut kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua, Nabi Idris juga memiliki kemampuan luar biasa. Nabi Idris memiliki beraneka ragam kepandaian, dari mulai berkuda, ilmu alam, menulis, berhitung, bahkan Nabi Idris pun bisa berbicara berbagai macam bahasa, sehingga Nabi Idris tidak memiliki kesulitan untuk berbicara dengan orang lain. Nah, kepandaian Nabi Idris ini tidak menjadikan Nabi Idris jadi orang yang sombong atau lalai. Malah, Nabi Idris menggunakan kepandaiannya dan kelebihannya sebagai sarana menegakkan kebenaran. Inilah yang membuat Nabi Idris sangat dicintai oleh Allah. Yang ketiga, kesolehan dan kebaikan hati Nabi Idris membuat malaikat Israel ingin bertemu dengan Nabi Idris. Nah, karena kesolehan dan kebaikan hatinya itu pun, permintaannya untuk merasakan nyawanya dicabut, melihat neraka dan melihat surga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Demikian cerita dari Nabi Idris. Teman-teman, mau seperti Nabi Idris? Yuk, kita terus belajar, rajin belajar, dan terus menjalankan perintah Allah, agar kita menjadi orang yang soleh atau soleha, memiliki kepandaian dan kebaikan hati seperti Nabi Idris. Demikian cerita dari Bu Asri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen.